46 tahun silam, 20 Oktober 1975, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Ali Sadikin membubuhkan tanda tangan pada sebuah surat keputusan atau SK nomor D333/4835 D-7/75 terarsipkan sebagai dokumen kesaksian tentang Sinematek Indonesia Pusat Perfilman. Pengakuan oleh negara ini dilakukan setelah jerih payah selama 5 tahun sebelumnya. Seorang Misbah Yusabiran merintis apa yang disebutnya sebagai Pusat Dokumentasi Film. 5 tahun sejak 1970 sampai 1975 adalah waktu yang tidak instan. Ketika itu belum ada orang lain di Indonesia yang melakukannya, bahkan negara-negara Asia Tenggara. Akhir tahun 1970 timbul gagasan dari saya untuk mengumpulkan dokumentasi perfilman. Demikian Misbah Yusabiran menuliskan dalam memoir atau kesaksiannya pada tahun 1998. Memoir yang terarsipkan di dalam buku ini. Pada awal Januari 1971, Misbah Yusabiran memulai gagasannya dengan mengumpulkan data dan dokumen untuk penulisan sejarah film Indonesia sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa Akademi Sinematografi. Ada bantuan uang dari lembaga yang mengelola Akademi Sinematografi. Besarnya cukup untuk membeli perangko. Ditambah seorang tenaga pekerja untuk membantu saya. Selebihnya saya menanggulangi sendiri. Demikian tulis Misbah Yusabiran. Waktu itu saya baru memutuskan untuk mundur sebagai sutradara film karena tidak bisa mengikuti tren seks yang sedang melanda dunia film saat itu. Bulan Januari tahun 1971 itu, 7 tahun sebelumnya, aku lahir di muka bumi. Di sebuah kampung dengan sesawahan membentang, perkebunan tebu, pantai yang panas, lembah butun jati dan pinus, kerbau-kerbau, gembala, petani dan nelayan di kaki Gunung Moria, pesisir Jawa, di mana film adalah sebuah kemewahan dari dunia yang jauh. Ya, film, gambar hidup. Aku menyaksikan film di layar tancap yang tergelar di alun-alun. Menyaksikan bersama teman-teman sepantaran, mereka yang siang harinya berada di lautan sebagai anak-anak nelayan atau bergumul dengan lumpur sebagai anak-anak petani. Menyaksikan film kami, anak-anak petani dan nelayan, dalam perjalanan pulang melintasi kegelapan, ditemani oleh fantasi dan khayalan tentang Romi dan Juli, tentang si pitung, tentang si buta dari gua hantu. Film
sungguh menerpa daya pikiran kami, hayalan cita-cita kami, gelora semangat hidup bermuatan perjuangan, cinta, kemanusiaan, tragedi dan komedi, penjahat dan jagoan, kekuasaan dan ketertindasan, dan lain sebagainya. Itulah film. Di Jakarta pada tahun 1972, Misbah Yusabiran memamerkan dokumen-dokumen yang dikumpulkan selama setahun. Di ajang seperti itu, para pejabat dan tokoh-tokoh perfilman berpidato betapa pentingnya pengarsipan film. Namun tetap saja tidak ada bantuan dan perhatian untuk menolong saya, tulis Misbah Yusabiran dalam memoarnya. Sampai tahun 1973, baru pemerintah Belanda memberi saya kesempatan studi orientasi mengenai arsip film. Saya pun berangkat ke Belanda. Demikian Misbah Yusabiran. 46 tahun silam, tatkala Sinematek diresmikan, itulah masa-masa kegembiraan. Nasib baik tiba, tulis Misbah. Dan nasib baik itu berlangsung selama 4 tahun. Sepanjang pemerintah DKI Jakarta memberikan fasilitas tempat di gedung pusat perfilman, ditambah subsidi sekadarnya. Tetapi nasib baik itu mulai redup pada tahun 1979. Demikian Misbah Yusabiran menulis dalam memoarnya. Gubernur pengganti Ali Sadikin menganggap bahwa Sinematek bukan tanggung jawab Pemda, melainkan urusan Departemen Penerangan. Subsidi pun dicabut, terhenti. Departemen Penerangan tidak bisa menolong karena dalam tugas resminya tidak ada soal arsip film. Masa-masa itu saya umumkan untuk membubarkan Sinematek, tulis Misbah Yusabiran dalam memoarnya. Tetapi banyak pihak melarang. Terpaksa saya pertahankan dengan dukungan dana dari sana sini. Demikianlah berlangsung sampai tahun 1980. Ya, tahun 1980. Kala itu diriku, seorang dari kampung nelayan dan persawahan di lembah kaki Gunung Muria, Pulau Jawa, dalam kenakalan remaja yang ingin melihat Jakarta, seraya membayangkan Romi dan Juli, si Pitung, si Buta dari Gua Hantu, saya berkunjung ke Sinematek. Tahun 1980. Oh, inilah pusat perfilman itu. Inilah Sinematek Indonesia. Aku berada di ruangan gedung tua Kuningan, Jakarta. Cahaya keras matahari menembus melalui jendela kaca tanpa horden. Seorang perempuan muda menyodorkan buku tamu yang tak banyak juga isinya. Dan pria itu kelak kemudian kukenal sebagai Misbah Yusabiran, duduk tekun di balik meja. Sesaat kemudian menghampiri, memberikan selembar brosur. "Kamu dari SMA mana?" Ia bertanya dengan nada suara yang agak menakutkan. "Saya dari Pati, Pak," jawabku. "Di mana itu?" "Tak pernah dengar." "Ya sudah, bagus kamu kesini." Itulah persentuhanku langsung dengan orang film. Tokoh film namanya
Misbah Yusabira. Dan hari ini, Rabu 20 Oktober 2021, aku memberi kesaksian tentang Cinematheque. Aku memberi kesaksian sembari mengutip memornya tahun 1988. Misbah Yusabira menulis, waktu yang saya habiskan untuk membina arsip ini adalah 27 tahun. Hasilnya jauh tidak seimbang dibandingkan dengan pengorbanan yang saya berikan. Pengalaman Cinematheque sama sekali tidak perlu menjadi contoh. Pengorbanan serupa untuk itu, untuk era sekarang ini, akan dipandang sebagai lelucon petualangan Don Quixote. Pengalaman yang panjang, hari demi hari berhimpun menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi dekade, dekade demi dekade. Cinematheque bertahan, Cinematheque ada, Cinematheque tumbuh. Cinematheque merupakan badan swasta yang tidak punya kaitan resmi dengan pemerintah, tulis Misbah Yusabira dalam memoarnya, sehingga sulit untuk mendapatkan tugas resmi, apalagi bantuan resmi dari pemerintah. Tahun 1994, bersama organisasi-organisasi perfilman di pusat perfilman, Cinematheque membidani, memprakarsai, membentuk apa yang kemudian disebut sebagai Yayasan Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail. Dan hingga hari ini, di sanalah Cinematheque bernaung. Di sanalah Cinematheque sebagai divisi Cinematheque Indonesia di bawah pengelolaan Yayasan Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail. Tahun pertama menjadi kepala Cinematheque 2019. Pada perayaan ulang tahun seperti ini, aku tuliskan di pamflet-pamflet, pada poster, pada spanduk, pada umbul-umbul, pada media sosial, kata besar dengan huruf besar, Alhamdulillah. Kami bersyukur, Cinematheque bersyukur. Setelah bertahun-tahun mencari, mengumpulkan, menyimpan, dan melestarikan film di bawah panduan Misbah Yusabira, para sukarelawan yang bertahun-tahun bekerja, entah sebagai apa, tanpa bayaran pasti, tanpa jenjang apapun, tanpa ikatan kerja, pada akhirnya merasakan apa yang disebut sebagai karyawan, merasakan upah bulanan yang disesuaikan UMR, memiliki kartu BPJS, mengenali jaminan pensiun, memiliki harapan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Alhamdulillah, kami bersyukur. Tak apa jika kami disebut sebagai penjaga kuburan film, kami disebut buruh gudang, kami disebut penunggu harta karun milik para juragan, serta para pemilik right, mereka yang memiliki hak eksplorasi film. Tak apa kami disebut sebagai lulusan SD dan SMP,
yang tidak layak di sinematek. Tak apa, dianggap tidak memiliki kompetensi karena tidak ada sertifikat kompetensi, karena tidak ada pengakuan negara. Kami juga tidak fasih mengucapkan preservation, conservation, restoration, digitize, intrinsic archive, dan istilah-istilah apa lagi itu. Sebagaimana banyak orang-orang dengan fasih melafalkannya. Tak apa jika kami disebutnya sebagai hanya penjaga kuburan film Indonesia. Kami bersyukur, alhamdulillah, 46 tahun Sinematek mencari, mengumpulkan, menyimpan, merawat, dan melestarikan film serta data perfilman. Tempat di mana kesaksian bisa ditemukan tanpa bohong, karena arsip tidak pernah bohong. Arsip tidak mungkin membohongi dirinya sendiri. Alhamdulillah, insya Allah Sinematek terus melangkah, melihat Indonesia, merawat ingatan. Sinematek tetaplah mata air bagi pengetahuan masa lalu, hari ini, dan harapan-harapan yang akan datang untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Sinematek juga melangkahkan kakinya, membawa dirinya menuju ke dunia yang lebih luas, ke mancanegara, ke ujung-ujung benua. Arsip ini, film ini untuk semua bangsa, untuk manusia, untuk kehidupan. Sinematek melangkah karena inilah amanat. Amanat untuk manusia, untuk bangsa ini, untuk negeri ini, juga untuk dunia luas, untuk penghuni bumi, untuk peradaban. Yang membentang dari dusun sesawahan dan pinggir lautan di lereng Gunung Muria sana, hingga ke rimba-rimba beton metropolitan dan puncak-puncak pencakar langit. Jika negeri ini, bangsa-bangsa dunia, manusia di muka bumi merasa tidak membutuhkan lagi film atau perfilman, percaya, Sinematek akan tahu diri untuk melangkah ke alam akhirat, kepada kematian. Sinematek akan tahu diri seperti pernah dicontohkan oleh Misbah Sabira, perintis dan pendiri. Sinematek akan tahu diri untuk mengubur dirinya sendiri.